Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya bepergian, saya selalu memakai atau membawa banyak makanan supaya aman di jalan. Karena makanan-makanan ini menjamin saya merasa aman. Kalau lapar tidak perlu berhenti, nanti kelaparan di jalan, maka banyak makanan yang selalu saya bawa kalau saya pergi di suatu tempat. Bahkan misalnya dari Pemalang ke Jogja, itu saya selalu membawa banyak makanan supaya aman. Minuman juga, ini minuman yang menyegarkan ya, Al-Kakua, itu juga satu dus saya bawa dan semuanya saya pakai untuk persediaan saya. Semuanya ini untuk menjaga keamanan saya, tidak khawatir, tidak takut. Tapi kadang-kadang dan sering pulang masih utuh makanan ini. Rupanya makanan-makanan ini dalam perjalanan dibutuhkan, tetapi secukupnya saja. Jangan banyak-banyak, jangan takut dan khawatir. Ini saya buang, ini juga sementara saya bawa. Minuman juga. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita mempunyai kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Ketakutan akan kehausan, ketakutan akan makanan, ketakutan akan hidup, ketakutan akan kesulitan-kesulitan yang lain. Ini membuat kita menjadi tidak nyaman, membuat kita menjadi seperti orang blow-on, seperti orang yang kelaparan, seperti orang yang tidak diberkati Tuhan. Semuanya seakan-akan serakah, semuanya mau dibawa kemana-mana. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini kita diingatkan supaya jangan khawatir, jangan takut. Suatu hari Yesus bersabda kepada 12 muridnya, seorang murid tidak akan melebihi gurunya, seorang hamba tidak akan melebihi tuannya. Cukuplah seorang murid menyamai gurunya, atau seorang hamba itu menyamai tuannya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Takutilah Dia yang bisa membunuh tubuh dan sekaligus jiwa, dan melempar kita ke dalam neraka. Apa yang kukatakan kepadamu dalam tempat dari tempat yang tersembunyi, itu nanti akan dinyatakan dari atap-atap rumah. Dan apa yang kusampaikan dengan berbisik akan dinyatakan semuanya dengan terus terang. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh tanpa bisa membunuh jiwa. Takutilah mereka yang bisa membunuh tubuh sekaligus membunuh jiwa, yang melempar kita ke neraka. Bukankah burung pipit dijual seekor 2 duit? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapa. Dan burung pipit itu, kamu lebih berharga daripada burung pipit itu. Maka ketahuilah, Bapamu di surga akan merawat kamu, dan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk tidak khawatir, mengajak kita untuk tetap setia di dalam kondisi apapun, mengajak kita untuk selalu setia. Kalau kamu setia dan kamu mengakui di depan anak manusia ini, di depan manusia kamu mengakui anak manusia atau mengakui aku, kata Yesus, maka kamu pun akan diakui
di depan Bapakku. Tapi kalau kamu menyangkal aku di depan manusia, maka kamu pun akan kusangkal di depan Bapakku di surga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kenapa kita harus khawatir? Kenapa? Karena spiritualitas, semangat seorang utusan pada bacaan Injil minggu ini bicara tentang bagaimana cara hidup seorang utusan yang menggantungkan diri kepada Tuhan, kepada gurunya, kepada tuannya, yang menggantungkan diri, hidupnya, dan seluruh kekhawatiran harus dihilangi supaya gurunya, Tuhannya, kita semua selalu mengisi dalam kebutuhan kita sehari-hari. Beberapa saat yang lalu saya bertamu di salah satu paroki dan ada seorang ibu yang menemui Romo itu, dan ibu itu ternyata di paroki itu ketua WK yang baru. Lalu ibu itu berunding dengan Romo. Kekhawatirannya adalah tidak diakui atau tidak eksis ormas yang namanya WK ini. Maka ibu itu berusaha, bagaimana Romo supaya kami eksis, supaya kami dikenal, supaya kami merasakan, kemudian diberi tepuk tangan tentu saja kalau bicara eksis. Dalam hati saya merasa bertanya-tanya, kenapa yang dikejar justru eksisnya, dipuji, diketahui, dipahami oleh banyak orang. Kenapa tidak membuat kegiatan saja? Kegiatan itu entah membuat kelompok itu eksis atau tidak, tetapi akhirnya nanti kalau memang berguna bagi masyarakat, dirasa dibutuhkan karena menjadi keperluan masyarakat, maka dengan sendirinya organisasi itu akan eksis. Ketika kita khawatir, kita takut bahwa kita tidak eksis, organisasi kita tidak eksis, keluarga kita tidak eksis, maka kita membuat program-program perutusan atau pelayanan membantu orang lain yang tujuannya supaya eksis, supaya diakui, supaya dipuji, supaya diberi tepuk tangan. Akhirnya kalau dikritik kita jatuh, kita marah-marah, kita tidak punya pegangan, kita akhirnya mutung atau putus asa, tidak mau berkegiatan lagi. Itu ciri khas orang-orang yang kalau akhirnya mutung, tidak mau kegiatan lagi karena dikritik, maka mungkin dasarnya adalah bukan karena ingin melayani, tetapi karena ingin diberi tepuk tangan. Maka ketika tidak diberi bahkan dikritik, jatuh termehek-mehek. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba renungkan diri kita masing-masing, keluarga kita, kelompok atau organisasi kita. Apakah kita hanya kepingin eksis saja, kepingin diberi tepuk tangan, kepingin diberi pujian, atau sebetulnya program-program kita, kegiatan-kegiatan pribadi kita sungguh-sungguh ingin menyejahterakan masyarakat sekitar, kebaikan bersama, bonum comuni, sehingga akhirnya kita semua entah dikritik, entah dipuji, itu hanya konsekuensi dari kegiatan pelayanan kita. Inilah aku, utuslah aku. Maka kita pun akan menjadi utusan yang tidak membutuhkan eksis, tetapi yang bekerja untuk orang-orang di sekitar kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.